strategi dari Ditjen SDA Kementerian PU untuk mendukung sumber daya air, untuk mendukung ketahanan pangan nasional ini seperti apa sih Bu strateginya? Oke, kalau kita berbicara tentang sumber daya air, terutama untuk dukungan ketahanan pangan, kita tidak bisa hanya bicara tentang irigasinya saja, tetapi kita harus juga berbicara bagaimana dengan sumber airnya. Ya, sumber airnya ya termasuk bendungan, mungkin embung-embung, ya, mata air juga termasuk juga sungai dan lain sebagainya. Ya, karena kita juga tidak terlepas dari katakanlah menghindari banjir, bagaimana dan lain sebagainya gitu. Jadi dukungan kita adalah bagaimana kita terutama untuk irigasinya seperti apa, karena itu yang pokok, tetapi juga kita tidak lupa tetap konsentrasi terhadap sumber airnya, bendungan dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, bicara soal irigasi dan juga bendungan begitu ya Bu ya. Saat ini apakah fokus dari Ditjen SDA sendiri untuk membangun bendungan dan juga irigasi atau seperti apa Bu? Oke. Sebenarnya bendungan ini sangat diperlukan ya untuk irigasi. Karena untuk kehandalan suplai airnya ya. Karena bagaimanapun kalau handal itu kita bisa terutama di MT2 maupun MT3, masa tanam 2 dan masa tanam 3 yang hujannya sudah mulai tidak ada gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya tampungan bendungan sehingga kita bisa mengairinya bisa terjamin gitu ya. Nah, ini yang fokus kita selain kita bangun rehab gitu ya, irigasi kita juga terfokus juga ke maintenance ya, operasi dan maintenance-nya irigasi gitu ya. Nah, untuk pembangunan irigasi pada tahun 2025 ini kita ada ditargetkan sekitar 14.500 hektar. Kemudian untuk rehabnya sekitar 140.000 ya, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi kita ada yang namanya intensifikasi maupun ekstensifikasi ya. Jadi peran bendungan tadi tidak hanya untuk menambah areal pertanian, tetapi bagaimana bisa menambah IP gitu ya. IP itu indeks pertanaman. Karena airnya terjamin, maka mungkin airnya tadinya cuman untuk sekali panen atau sekali masa tanam gitu ya. Tapi dengan adanya bendungan dia bisa meningkat menjadi 2 atau 3 kali panen gitu. Itu yang kita lakukan. Dan sekarang progresnya sudah sampai berapa persen, Bu? Progresnya sampai saat ini sih kita yang sudah dilakukan adalah di operation dan maintenance ya. Kemudian beberapa rehab mungkin juga sudah mulai karena kita juga ada proses lelang dan lain sebagainya gitu. Progres pastinya mungkin belum sampai 50% ya untuk tahun ini, tetapi sudah berproses ya. Dan kita ini memang tidak bisa sendiri ya. Iya, iya. Baik Bu, ini juga yang menjadi salah satu fokus dari pemerintah adalah soal keberlanjutan atau sustainability begitu ya. Lantas ini bagaimana Ditjen SDA Bu untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air? Oke. Kalau sesuai dengan Undang-Undang 17 tentang SDA itu apa sih pengelolaan sumber daya air itu ya? Pengelolaan sumber daya air itu pertama adalah konservasi sumber daya air, kemudian pendayagunaan itu tentunya bagaimana manfaat air itu ya, yang terkait dengan irigasi, air baku untuk air minum gitu ya. Kemudian juga daya rusak air. Ya, daya rusak air itu pengendalian daya rusak air itu yang terkait dengan banjir dan lain sebagainya. Ya, mungkin kenapa kok disebutnya sumber daya air, nggak sumber air aja gitu? Karena tadi air itu punya daya, punya kekuatan. Mungkin sedikit dia bermanfaat, tapi kalau banyak ya jadi bencana ya, bencana. Apalagi kalau resapannya sudah berkurang dan lain sebagainya, gitu ya. Dan tentunya
ini tidak bisa clear and cut. Ya, konservasi sendiri, pendayagunaan sendiri, kemudian pengendalian banjir sendiri, ini nggak bisa clear and cut ya, karena saling, mereka adalah saling, dan kita di sini perlu peran stakeholder ya, perlu peran kalau di undang-undangnya itu ada regulator, developer, kemudian akademisi, kemudian private sector, dan juga masyarakat sendiri ya, karena dalam mengelola sumber daya air kita nggak bisa sendiri, harus gotong royong ya. Oleh karena itu kita ada yang namanya tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Itu di level balai. Ada TKPSDA yang terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Kemudian kita juga punya dewan nih, Dewan Sumber Daya Air Nasional, mungkin sering dengar kan ya. Ada Dewan Sumber Daya Air Provinsi gitu. Jadi ini bagaimana kita memadukan seluruh stakeholder dalam satu wadah gitu, sehingga bisa membicarakan permasalahan apa dan bagaimana solusinya agar berlanjut itu, Pak. Mungkin jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dibicarakan di situ. Yang nanti tentunya dituangkan tadi oleh kita sebagai developer maupun sebagai regulator gitu.